Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video seri grafologi ini saya akan sharing pada Anda tentang tema Arcades pada tulisan tangan. Apa itu arcades, indikator dalam tulisan, kemudian artinya, interpretasinya, dan sebagainya akan dijelaskan pada video ini. Kamu juga bisa sambil cek tulisan tangan kamu sendiri. Ada nggak tanda-tanda ini dalam tulisan kamu sendiri? Oh ya, sebelum masuk ke materinya, tidak ada salahnya untuk subscribe dan pencet loncengnya terlebih dahulu, supaya kamu bisa dapat notifikasi ketika saya upload materi serial ini berikutnya. Untuk kamu yang mau PDF dari materi-materi serial grafologi ini, itu ada informasinya di ujung video ini. Tonton terus. Oke, kita mulai dari arti arcades. Apa sih yang dimaksud arcades dalam grafologi ini? Yaitu pola atau lengkungan ya, baik di dalam huruf ataupun di dalam sambungannya. Ini contoh H, ini yang atasnya membulat ini termasuk arcades. N ini termasuk arcades ya. Nah, ada banyak contoh arcades itu. Kita lihat di sini misalnya huruf M, N ya. Kemudian ada tulisan misalnya N7 ya, itu atasnya membulat, nama ya, ini bagian atasnya ya. Ini membulat seperti itu gitu. Nah, tapi dalam bahasan ini tidak hanya membahas bentuk M dan N arcades-nya saja, tapi juga saya akan membahas dari retrace yang membentuk arcades itu sendiri. Kemudian ada juga nanti connection atau sambungan ya, pada misalnya ini O ke F ya, yang membentuk arcade seperti ini. Kemudian ada juga arcades tambahan ya, ditarikan awal seperti ini misalnya ya. Mi ya, M, cuman di sini ternyata M-nya nambah arcade satu lagi. Ada juga arcades dalam huruf T bar ya, jadi huruf T seperti ini, kemudian ada arcades-nya seperti ini. Kemudian ada juga yang di bawah seperti ini ya, ini suka disebutnya adalah Fallon's Claw. Kemudian ada juga yang di ujung seperti ini ya, menutup seperti ini gitu. Ada juga yang dia membalik seperti ini ya. Jadi ada banyak sekali bentuk arcades yang akan dibahas dari video ini. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu adalah bentuk arcades pada tulisan normal atau copybook ya, seperti ini contohnya ya, Anda bisa melihat. Nah, ya. Jadi tulisan-tulisan M, N dan sebagainya ada atasnya itu yang membulat seperti ini. Dalam grafologi tanda ini suka juga disebut dengan tanda metodis atau kumulatif. Nah, biasanya ini artinya dalam berpikir dan mengolah informasi, penulis cenderung bertahap, step by step, suka mengakumulasikan data sebelum dia membuat kesimpulan secara menyeluruh. Kemudian kalau ditulisnya itu serupa dengan copybook tuh kayak waktu nulis belajar tegak halus bersambung zaman dulu ya, kayak ini contohnya nih, yang ini copybook ya gitu. Nah, mengindikasikan penulis tipe konvensional. Penulis mencoba mempertahankan aturan yang ada dalam sehari-hari dan bersikap mengikuti norma yang ada, cenderung dependen dan predictable atau mudah diprediksi perilakunya. Dengan bentuk arcades pada bagian atas yang lebar, ini suka disebut dengan tanda manual dexterity atau kemampuan koordinasi tangan dan jari yang baik. Nah, biasanya ini bagus untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tangan dan jari, seperti contohnya misalnya merajut, kemudian menjahit, ya, nail painting, ya, mewarnai kuku, kemudian bisa juga di dokter bedah misalnya, dokter gigi, main piano ya, masak dan sebagainya ya, trik sulap gitu. Nah, itu biasanya cocok ya, karena keterampilan manual dexterity-nya tersebut. Kemudian kita lanjutkan, ada tanda arcades pada original connection seperti ini ya. Original connection itu apa? Original connection itu sambungan dari satu huruf ke huruf lainnya yang original. Jadi yang nggak sesuai sama normalnya ya, seperti yang kita pelajari di sekolah. Kayak ini O ke F ya, ini adalah original. Nah, kayak contoh misalnya original connection itu seperti ini. Misalnya O ke F itu harusnya kan O F ya gitu.
Contoh lagi, misalnya original connection. Ketika nulis ini, harusnya itu kan I, N, I. Kemudian titik, titik seperti ini. Ketika ditulisnya itu adalah seperti ini, I. Nah, dari titiknya disambungkan, ya, ini namanya adalah original connection. Ini juga dia membentuk arcades. Contoh lagi, misalnya D, ya. T, harusnya kan normalnya T, H, E, thread seperti itu, ya. Nah, ketika dibikin seperti ini, set, ya, D. Nah, ini namanya original connection. Tapi dalam kasus yang ini dia tidak membentuk arcades, ya. Dia tidak kayak payung gitu, enggak gitu. Nah, apa arti arcades pada original connection ini? Ini menjadi indikasi penulis itu fleksibel, ya, kecepatan berpikir, biasanya pintar. Ya, kecerdasannya biasanya di atas rata-rata. Meskipun grafologi ini bukan tes IQ, ya, jadi nggak bisa keluar angka IQ-nya berapa, nggak bisa. Tapi umumnya dari statistik itu yang menulis original connection ini itu ditemukannya pada orang-orang yang IQ-nya itu average ke atas. Mungkin karena kecepatan berpikirnya itu. Ya. Nah, kemudian ini penulis umumnya cepat, ya. Kemudian juga penulis biasanya tipe yang kreatif, banyak akal dan memecahkan masalah, ya, luas, fleksibel dan tidak kaku. Ada tulisan ini di tulisan kamu? Kalau ada, bagus, ya, positif. Yang tadi juga positif, ya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, arcades pada tulisan yang bergerak ke kiri atau suka juga disebut left tending oval. Seperti apa? Kita lihat seperti ini. Tuh, ya, ujungnya tuh, ya. Tuh, gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ujungnya itu dia arcades, kemudian set ditutup, ya. Left tending oval, half left tending oval, ya, ada halfnya harusnya. Ya, jadi kayak oval tapi setengah gitu. Nah, secara umum makna ini kurang baik, yaitu cenderung menutupi sesuatu. Misalnya menutupi suatu informasi, ya, atau menutup diri dari lingkungan sosial, nah gitu. Kemudian ada juga arcades di awal tulisan, ya, seperti ini. Oh, ya. Jadi di awalnya itu nambah, ya gitu. Arcades-nya dia nambah. Nulis mi harusnya arcades-nya 2, dia jadi 3, ya. Nih, seperti ini, ya. Nih, ya, nama, ya gitu. Menjadi nambah, ya gitu. Nah, biasanya, ya, arcades yang nambah seperti ini disebabkan karena 2. Bisa karena medis, ya, pengaruh medis, neurologis, bisa juga karena psikologis. Nah, kalau secara medis, tanda ini suka ditemukan pada penulis yang mengalami gangguan otak. Biasanya karena kecelakaan. Contohnya dalam kasus kecelakaan peluru, ya, yang kena nyerempet bagian otaknya, atau pada individu yang dilasik beberapa kali, ya gitu, dan itu berdampak terhadap berkurangnya kemampuan kontrol dirinya untuk mengerem, ya. Jadi ketika nulis tuh berulang kali, ya gitu. Nah, adapun secara grafologinya, kalau tidak ada secara medis, maka ini menjadi salah satu indikasi defensif, ya, ada hambatan dalam diri, ya, atau fearful, ketakutan penulis untuk tampil atau untuk menampilkan emosinya. Dia tidak mengungkapkan pribadi terdalamnya, ya, dan biasanya dia cukup pendiam tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Nah, dia beradaptasi dengan lingkungan dengan cara melindungi atau memproteksi dirinya sendiri, sehingga adaptasinya itu jadinya kurang spontan. Dikarenakan rasa aman melindungi dirinya sendiri itu lebih penting dibandingkan menjalin relasi sosial tersebut. Nah, gitu. Nah, kita lanjutkan berikutnya dengan arcades di zona bawah seperti ini. Nah, ya. Ini suka disebut istilahnya Fallon's Claw, ya. Kalau di istilah grafologi disebutnya Fallon's Claw. Claw itu kuku, ya gitu. Nah, secara umum arti ini dibagi ke dalam 2 kelompok. Ada yang berhubungan dengan area seksual, ada juga yang berhubungan dengan sikap, ya gitu. Dan dua-duanya ini kalau dari sumber yang saya baca itu hampir semua yang membahas ini itu negatif maknanya. Yang berhubungan dengan seksual itu menggambarkan adanya hambatan atau ada yang ditutupi berkaitan dengan seksualnya, merasa tidak aman, defensif, dan menarik diri. Ya. Adapun yang berhubungan sama sikap perilaku, ya, itu biasanya dia sama suka menutupi
sesuatu ya, juga kadang-kadang ini suka main belakang, pura-pura ya, dan lebih memikirkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Jadi kalau misalnya dia jadi kayak ego juga ya, kayak egosentris, egois gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dia inginkan, meskipun dia harus pura-pura ya, harus menutup sesuatu atau main belakang, yaitu dia lakukan. Tapi ingat sekali lagi ya gitu, dalam interpretasi grafologi kita tidak boleh menyimpulkan hanya dari satu tanda. Ada tanda ini, wah berarti kamu suka nutupin informasi. Jangan ya gitu. Yang namanya kepribadian itu dinamis dan holistik, harus dilihat secara keseluruhan ya. Jadi kalau menemukan satu tanda, kita hanya baru bisa hipotesa sedikit saja ya. Kumpulin. Kalau semakin banyak datanya, baru semakin menggambarkan karakter kepribadiannya seperti itu. Tapi kalau cuma satu, jangan ya. Kita lanjutkan, berikutnya ada yang namanya archetype pada tibar seperti ini. Ya gitu. Tuh, jadi T ya, seret ada barnya itu dia melengkung, arcade seperti ini ya. Tidak, nah T-nya yang ini juga termasuk arcade pada tibar. Nah, yang contoh di kanan ini juga ini termasuk arcade sebenarnya, tapi ini tidak termasuk bahasan di sini. Karena saya bahas yang ini dulu. T-nya ini kan nyambung ke huruf berikutnya, ini masuk seperti yang tadi udah kita bahas, yaitu adalah fluidity atau flexibility. Bagus, maknanya positif. Beda dengan yang di kiri ini ya. Ini disebutnya adalah self control. Nah, tapi self controlnya itu bersifat defensif, sehingga merupakan menggambarkan self protection ya. Jadi kayak payung bentuknya gitu, kayak melindungi di bawahnya gitu. Nah, jadi mengontrolnya juga itu lebih disebabkan karena faktor eksternal. Contoh misalnya gini, saya nggak mau makan karena nggak ada yang makan. Nah, misalnya ada teman Anda yang, oh iya saya nggak ngerokok karena nggak ada yang ngerokok, atau karena harga rokok mahal misalnya ya, atau ya karena faktor eksternal. Sekalinya ada rokok itu dikasih ya gitu, ya udah mau ya udah deh, rezeki gitu. Atau misalnya makanan, enggak saya nggak mau makan itu ya, di undangan misalnya ya gitu, karena nggak ada yang makan ya gitu. Tapi sekalinya nggak ada orang ya gitu, baru dia makan. Nah itu adalah self control yang sifatnya defensif ya, lebih dari karena eksternal. Nah selain yang karena defensif, apalagi self control yang positif itu banyak. Ada yang karena reason, alasan, ada yang memang karena organize, terplanning dan sebagainya. Tapi itu tidak dibahas di sini ya. Nah, kita lanjutkan lagi, ada arcade loop. Seperti ini contohnya. Nah, itu tulisannya ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini unik karena apa? Yang namanya tulisan itu kan harusnya mengalir ke kanan ya. Sementara ya, pada kasus ini ketika dia nulis, dia tarik ke kiri lagi sehingga terbentuklah loops ya, lubang gitu ya. Ini kiri itu adalah area diri sendiri, area self, kanan area orang lain. Jadi di satu sisi harusnya keluar ke orang lain, sama dia dikekirikan lagi ya. Nah, ini menjadi salah satu indikasi adanya konflik antara yang ingin dia tampilkan dengan kebutuhan dalam dirinya. Bisa jadi perilaku yang dia tampilkan itu sangat hati-hati, formal gitu, tapi tujuannya adalah untuk melindungi dirinya sendiri, jadi tidak tampil apa adanya ya. Nah, kemudian kita tambah lagi, ada juga yang namanya arcade supported seperti ini. Nah, seperti apanya ya? Nah, supported itu adalah retrace. Nih, jadi ini retrace itu tarikan ke bawah, ke atasnya lagi di garis yang sama, ke bawah, ke atasnya lagi garis yang sama ya. Jadi supported itu merupakan tanda tambahan yang cenderung membentuk retrace ya, tadi menutup garis sebelumnya. Tanda supported ini sebenarnya tidak hanya di arcade aja, di angle, sudut ada, di garlands ada ya, di arcades juga ada. Dan secara umum makna dari supported itu memang cenderung negatif, yaitu adalah salah satu tanda mengontrol yang berlebihan. Jadi udah mah arcades itu sendiri salah satunya artinya adalah konvensional, ngontrol, gitu. Ditambah dengan retrace, kontrol juga ya. Memang kalau munculnya pada P itu bagus presisi, pada D, T itu bagus ya. Jadi kalau munculnya pada P gini misalnya, bagus, namanya presisi. Pada D
Ya. Tuh, retrace ya ini T misalnya. Ini bagus ya, namanya adalah dignity ya gitu. Jadi melakukan sesuatu berusaha ngikutin aturan yang ada. Tapi ketika munculnya pada Arcade pada M, N ya gitu. Nah, ini berlebihan jadi kontrolnya. Nah, dan ini ketika berlebihan itu bisa menjadi salah satu tanda dishonest atau tidak jujur. Jadi menutup informasi terhadap orang lain dengan rapi, dengan teratur, dengan terkontrol ya. Nah, tapi ingat untuk tanda dishonest tidak jujur itu banyak sekali tandanya ya. Ada ahli yang menyebut 15, ada yang menyebut 25, ada yang menyebut 40. Nah, meskipun beda-beda, para ahli ini menyepakati bahwa baru perlu diantisipasi yaitu ketika ditemukan minimal 4 atau 5 tanda. Jadi kalau cuma satu tanda ini aja, retrace ini aja, jangan ya, jangan oh dia dishonest, jangan ya gitu. Jadi ya, perlu dikumpulkan rada banyak, baru perlu diantisipasi ya gitu. Nah, tanda ini kalau ngelihat dari buku-buku grafologi klasik itu suka menyebutnya kayak serigala berbulu domba. Gitu. Jadi dia sangat formal sekali, ya mengontrol sekali, padahal dalam dirinya dia tegang ya gitu. Oke, nah itu adalah materi-materi arcades dalam tulisan tangan. Gimana? Ada di tulisan kamu? Semoga kalaupun ada ditemukan yang positif-positifnya saja ya. Nah, sekarang saya mau menginformasikan tentang PDF. Kamu mau nggak PDF materi-materi serial ini ya? Kalau misalnya kamu mau ya juga untuk nanti serial-serial berikutnya. Jadi ada banyak ya materi serial ini kalau ngelihat di list yang sudah saya susun itu ada sekitar 80 materi ya, bisa jadi bertambah sampai 100 materi. Nah, di uploadnya setiap Jumat. Jadi kalau misalnya kamu belum mensubscribe, jangan lupa subscribe, pencet loncengnya supaya pas ada video baru kamu dapat notifikasinya. Nah, Kang Afif bagaimana cara untuk mendapatkan PDF-nya? Gini, jadi kita timbal balik. Saat video ini diupload ya, ini sekarang nih rekaman dan diupload, itu jumlah subscriber itu masih 5.000 sekian ya, 5.100 sekian. Nah, bantu kami untuk mengembangkan channel ini. Anda bisa sharing ke teman-teman Anda ya, dan merekomendasikannya untuk turut mensubscribe channel ini ya, dan menonton videonya. Nah, ketika subscribernya itu 10.000, insya Allah pada saat itu saya akan mencantumkan link download untuk materi-materi serial grafologi ini ya gitu. Mudah atau sulit? Insya Allah mudah. Kalau ini sekarang subscribernya 5.000 termasuk Anda ya udah subscribe kan? Kalau belum pencet ya gitu. 5.000 kalau masing-masing bisa mendapatkan satu orang saja maka dan beres, udah dapat 10.000 ya gitu. Nah, bantu saya dan insya Allah nanti akan saya sharing pada Anda ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Saya doakan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.